Halo teman-teman peneliti muda, sudah menyusun kuesioner, tapi bingung bagaimana cara memastikan kalau instrumenmu benar-benar valid dan reliable? Tenang, di video ini kita akan belajar bersama cara melakukan input data, uji validitas, dan reliabilitas menggunakan dua software favorit SPSS dan JSP. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Langkah awal, pastikan data hasil kuesioner sudah siap dalam bentuk spreadsheet. Setiap kolom mewakili satu item pertanyaan, dan setiap baris mewakili satu responden. Gunakan skala yang konsisten, misalnya Likert 1-5. Jangan lupa beri nama variabel secara singkat dan sistematis, agar mudah diinput ke SPSS. Sekarang buka SPSS. Di tampilan variable view, isi nama variabel dan tentukan tipe datanya sebagai numerik. Setelah itu, pindah ke data view untuk memasukkan skor responden. Kalau sudah punya file Excel, cukup pilih file open data, dan SPSS akan otomatis memuat datanya. Setelah data dari Excel berhasil masuk ke SPSS, langkah selanjutnya adalah merapikan tampilan data di bagian variable view. Bagian ini sangat penting karena disinilah kita menentukan identitas setiap variabel, label, dan format data agar mudah dibaca saat proses analisis nanti. Arahkan kursor ke bagian bawah jendela SPSS, lalu klik tab Variable View. Di sini, kita akan melakukan beberapa penyesuaian dasar. Pertama, ubah lebar kolom menjadi 5 dan panjang desimal juga menjadi 5. Kemudian, ubah alignment dari rate menjadi center agar data tampil lebih rapi dan simetris. Setelah itu, kita akan memberi label pada masing-masing variabel agar lebih mudah dikenali. Karena dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama, X yaitu pengetahuan tentang makanan sehat sebagai variabel bebas, M yaitu dukungan sosial sebagai variabel mediasi, dan Y yaitu pola makan sebagai variabel terikat. Maka, pada kolom label kita isikan, untuk S, tuliskan pengetahuan tentang makanan sehat. Untuk M, tuliskan dukungan sosial. Dan untuk Y, tuliskan pola makan. Langkah kecil ini tampak sederhana, namun sangat membantu saat melakukan uji validitas, reliabilitas, maupun analisis lanjutan seperti regresi atau mediasi. Kini kita akan menguji validitas butir-butir pertanyaan menggunakan uji korelasi Pearson. Pada kotak dialog bivariate correlations, pilih seluruh item pertanyaan dari satu variabel, misalnya variabel pengetahuan tentang makanan sehat, S, beserta total skor variabelnya. Pastikan jenis korelasi yang dipilih adalah Pearson, dan centang opsi two-tailed pada bagian test of significance. Lalu, klik OK. Hasil uji validitas akan muncul pada tabel correlations. Perhatikan kolom nilai Pearson correlation, R, antara setiap item dan total skor. Dalam penelitian ini, jumlah responden atau N adalah 30, dengan rentang nilai korelasi Pearson antara 0,523 hingga 0,744. Berdasarkan kriteria validitas, item dinyatakan valid jika nilai terhitung lebih besar dari tabel pada taraf signifikansi 0,05. Untuk N sama dengan 30. Nilai tabel adalah 0,361. Karena seluruh nilai terhitung kita mulai dari 0,523 hingga 0,744 lebih besar dari 0,361. Maka semua item dinyatakan valid. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap total skor variabel. Artinya, semua item dalam instrumen ini valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa alat ukur ini tidak hanya valid, tetapi juga konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Langkahnya cukup sederhana. Pilih seluruh butir pertanyaan dari satu variabel, misalnya pengetahuan tentang makanan sehat, lalu pindahkan ke kotak items. Pada kotak model, pastikan kita memilih alfa, karena kita akan menggunakan metode Cronbach's alpha untuk mengukur reliabilitas internal. Setelah klik OK, SPSS akan menampilkan hasil uji reliabilitas pada jendela Output Viewer. Perhatikan bagian reliability statistics, di mana terdapat nilai Cronbach's alpha dan jumlah item yang diuji. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,830 dengan jumlah item sebanyak 10. Menurut kriteria reliabilitas,
nilai alfa di atas 0,7 menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Kini kita telah menyelesaikan dua tahap penting dalam uji instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas. Dengan hasil valid dan reliabel, instrumen penelitian siap digunakan untuk pengumpulan data utama. Selain menggunakan SPSS, uji validitas dan reliabilitas juga bisa dilakukan dengan JASP, sebuah aplikasi statistik gratis berbasis open source yang tampilannya sederhana namun kaya fitur. Pada bagian ini, kita akan mempraktikkan bagaimana melakukan uji validitas person dan uji reliabilitas Cronbus Alpha menggunakan JASP. Setelah JASP terbuka, langkah pertama adalah memasukkan data. Klik Open Computer Browse, lalu pilih file Excel berisi data kuesioner yang sebelumnya sudah kita gunakan di SPSS. Data akan otomatis tampil dalam bentuk spreadsheet di JASP. Selanjutnya, untuk uji validitas, kita akan menggunakan korelasi person, R. Klik menu Regression Correlation Matrix. Pilih semua butir pertanyaan dari satu variabel dan total skornya. Pastikan metode korelasi yang digunakan adalah Pearson's R dan centang opsi total test untuk signifikansi ganda arah, dan centang flag untuk tanda item yang valid. Dari hasil tersebut, diperoleh nilai korelasi Pearson antara 0,523 hingga 0,744 dengan jumlah responden 30 orang. Karena seluruh nilai hitung lebih besar dari tabel 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya, kita beralih ke uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi internal instrumen. Dari menu utama, pilih Reliability. Lalu, pilih Unidimensional Reliability pada klasikal. Masukkan seluruh item pertanyaan dari variabel yang sama. Pastikan Cronbus Alpha yang dipilih. Lalu tunggu hingga proses selesai. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbus Alpha sebesar 0,830 dengan jumlah item sebanyak 10. Karena nilainya lebih besar dari 0,7, maka instrumen ini dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, baik melalui SPSS maupun JASP, hasil uji menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner valid dan reliabel. Tahapan ini menandai bahwa instrumen penelitian siap digunakan untuk pengumpulan data utama.